Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sadar akan Dosa, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 42a. Kata Yesus, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak menyukai orang-orang yang dengan mudah melihat kesalahan maupun kelemahan orang lain, sementara mereka tidak mampu melihat kesalahan dan kelemahan mereka sendiri. Karena itu, dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat?" Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menegur orang Israel yang lebih suka melihat dosa orang lain, tetapi dosa mereka sendiri tidak diperhatikan. Padahal bisa terjadi bahwa dosa mereka jauh lebih besar dari dosa orang lain. Saudara-saudari terkasih, dalam kutipan bacaan Injil di atas, Yesus menggunakan kata balok dan selumbar. Balok adalah potongan kayu yang bisa terlihat dengan jelas oleh mata manusia, sedangkan selumbar adalah suatu benda kecil yang bisa masuk ke dalam mata seseorang. Jika selumbar itu masuk ke dalam mata kita, tentu kita tidak bisa mengeluarkannya sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat mengeluarkannya, sebab kita sendiri tidak dapat melihat selumbar itu, sementara orang lain dapat melihat dengan jelas posisi selumbar tersebut. Kedua kata ini yang dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan sifat manusia. Ada yang mudah melihat dosa orang lain, meskipun dosa orang itu cuma sekecil selumbar. Sebaliknya, manusia sulit melihat dosanya sendiri, walaupun dosa itu sebesar balok. Dan inilah kenyataan hidup yang sering kita alami. Kita bisa dengan mudah menghakimi atau mengadili orang lain karena kesalahan dan dosa yang telah mereka perbuat. Kita lupa bahwa kita juga manusia lemah yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Saudara-saudari terkasih, hampir setiap hari kita melihat dan mendengar berita tentang orang-orang yang berbuat kesalahan atau dosa.
Ada orang yang melakukan korupsi, ada yang melakukan penipuan, ada yang membunuh dan perbuatan jahat lainnya yang dianggap dosa. Tidak jarang kita sebagai umat Kristen dan Katolik ikut-ikutan menghujat dan merendahkan mereka yang telah berbuat salah dan dosa. Tentu menjadi kewajiban bagi kita, para pengikut Yesus, untuk memberantas kejahatan dan melawan dosa seperti yang kita ucapkan dalam janji baptis kita. Namun, sebaiknya kita terlebih dahulu berkaca atau memeriksakan diri kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah pantas dan layak sebagai orang Kristen? Jangan-jangan kita mau memberantas korupsi, malahan kita ikut korupsi. Kita mau mengajak orang untuk bertobat, tetapi malahan kita sendiri yang membawa sesama kita ke dalam dosa. Inilah makna terdalam dari perkataan Yesus. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan sampai kita seperti orang buta menuntun orang buta. Saudara-saudari terkasih, salah satu pengaruh dosa yang paling berbahaya yaitu ketidakmampuan manusia untuk mengenal dan menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Dosa mampu membuat mata hati kita kabur dan tidak jernih sehingga sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang-orang yang hidup rohaninya asal-asal dan hanya sekedar mengikuti aturan, terkadang dengan gampang melihat dosa orang lain. Mereka berpikir bahwa mereka menjadi suci dan saleh karena sering ke gereja dan berdoa. Mereka pun bisa menjadi sombong rohani. Orang yang sombong rohani merasa dirinya lebih baik dari sesama. Mereka suka mengkhotbahi dan menggurui orang lain. Berbeda dengan orang yang hidup rohaninya mendalam. Orang yang hidup rohaninya mendalam justru akan berusaha semakin rendah hati. Mereka tidak mudah untuk menghakimi sesama yang berbuat dosa. Dan orang yang hidup rohaninya mendalam tidak suka memamerkan diri, apalagi sombong. Mereka sadar bahwa meskipun mereka dekat dengan Tuhan, mereka tetap manusia biasa yang setiap saat bisa berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Apakah selama ini kita sudah sadar bahwa kita juga adalah orang yang berdosa, sehingga kita tidak mudah melihat dosa-dosa orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sering dengan mudah melihat kesalahan dan dosa sesama kami, sementara dosa dan kesalahan kami sendiri terkadang tidak mampu kami lihat. Kami mohon, terangilah hati kami agar kami bisa melihat dosa dan kesalahan kami dan berusaha hidup baik sesuai kehendak-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.